senantiasa melakukan pemutakhiran model kurikulum mengacu kepada Badan Kerjasama Teknik Mesin, sehingga apa yang terjadi di Jawa di perguruan tinggi terkemuka tetap kita selaraskan. Sudah ada RPL-nya. Iya, betul. Ini sekarang yang RPL sudah masuk angkatan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Arya Primasatya, tentunya dalam program Ngopi, ngobrol bareng Pasca Sarjana UMI. Hari ini kita akan berbicara dengan Ketua Program Studi Magister, tentunya akan memberikan informasi yang lebih menarik dan juga terupdate mengenai Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia bersama dua narasumber saya yang merupakan Ketua Program Studi Magister Teknik Mesin dan juga Magister Teknik Sipil. Teman-teman, di luar sana kita akan berbincang-bincang bersama kedua narasumber kita. Mungkin boleh kita sapa dulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Di sini kita sudah kehadiran Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil, Profesor Dr. Insinyur Haji Ratna Musa STMT, dan juga Ketua Program Studi Magister Teknik Mesin, Bapak Dr. Insinyur Faisal Habib MTIPM. Nah, Prof, kita lagi di program podcast berbicara tentang perkenalan, maksudnya tentang program studi yang ada di Pasca Sarjana. Hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng nih bersama Ketua Program Studi Teknik Mesin, Magister Teknik Mesin, dan juga Teknik Sipil, betul ya? Prof, saya mulai dari Prof. Ratna Musa dulu ini. Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil. Prof, di luar sana banyak sekali bertanya tentang kenapa kita harus memilih Magister Teknik Sipil di UMI, apalagi bagi para fresh graduate yang baru saja menyelesaikan program S1, mereka masih bingung nih Prof, mau melanjutkan S2-nya di mana. Nah, ini Prof mungkin bisa berikan sedikit informasi kenapa mereka harus memilih program studi Teknik Sipil di Magister Pasca Sarjana UMI, Prof. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan, pertama, penerimaan mahasiswa baru di program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia itu dilakukan 2 kali ya, semester ganjil dan semester genap. Alhamdulillah, program studi Magister Teknik Sipil lumayan banyak ya peminatnya ya. Masya Allah. Tiap tahunnya. Program Magister Teknik Sipil itu pertama dibuka penerima mahasiswa tahun 2010 ya. 2010. Jadi sekarang sudah 2026, berarti sudah 16 tahun ya. 16 tahun. Dari 16 tahun itu program studi Magister Teknik Sipil sudah mencetak berapa alumni? 736 ya. 736 alumni ya. Iya, alumni yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, baik dari apa tadi ya, dari Sumatera, Jakarta, Kalimantan, kemudian Mahera ya, kemudian Papua, Sorong ya, yang baik pun di Sulawesi Selatan, Sulawesi dan sekitarnya, melalui Gorontalo, Kendari, ya, apalagi Manado, ya dari ini Sulawesi bagian utara. Kemudian ada juga di Sulbar ya, Sulawesi bagian, jadi Mamuju, Mandar, kemudian ya Sulawesi Selatan dan sekitarnya ya, itu sudah tersebar di situ di berbagai bidang ilmu pekerjaan dan profesi. Terus jumlah mahasiswa program studi Magister Teknik Sipil yang aktif sekarang itu sekitar 325 orang ya. 325 orang yang sekarang yang aktif. Itu tadi tersebar di mana beberapa daerah tadi ya. Jadi tadi Sumatera, kemudian Jakarta, Kalimantan, kemudian tadi ada Ambon, Ternate, kemudian Papua ya, Sorong ya, itu tadi ya dari sana gitu. Luar biasa sekali, ternyata alumni dari program Magister Teknik Sipil Pasca Sarjana UMI sudah melalang buana di Indonesia ya Prof ya, sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke bisa kita katakan ya Prof ya. Prof, saya kembali ke Magister Teknik Mesin ya, mungkin bisa Bapak Ayah atau Ayah untuk sampaikan kenapa harus memilih Teknik Mesin Pasca Sarjana UMI.
bagi fresh graduate di luar sana? Teknik mesin mungkin lebih mudah dari magister teknik sipil ya, karena teknik mesin baru kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun. Lulusannya juga sudah banyak tersebar. Kami di magister teknik itu di pasca sarjana salah satu program studi andalan ya. Kenapa saya katakan seperti itu? UMI, di magister teknik mesin di UMI itu kita memberlakukan sistem perkuliahan hybrid ya, jadi sehingga tidak memberatkan. Apalagi kita paham bahwa paradigma sistem pendidikan sekarang sudah berubah. Apa yang kita sampaikan itu seharusnya memang substansial tanpa mengurangi kualitas. Oleh karena itu kami paham bahwa dan yakin bahwa kami di Magister Teknik Mesin di tahun-tahun akan datang optimis bahwa jumlah mahasiswa akan meningkat, mengingat pemerintah sekarang tengah menggalakkan industri manufaktur ya. Teknik mesin itu membina rekayasa energi dan material manufaktur. Oleh karena itu kami paham betul bahwa maju tidaknya sebuah bangsa sesungguhnya adalah bagaimana bangsa itu mampu mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu dibutuhkan sarjana teknik, magister teknik mesin, sarjana teknik mesin, magister teknik mesin yang mampu mengelola sumber daya alam. Dan saya yakin bahwa melihat tren yang ada sekarang ini, seperti disampaikan Prof. Ratna tadi bahwa peminat itu dari berbagai tempat. Alhamdulillah sekarang juga kami tersebar, terutama dari timur Indonesia, dari Ternate, dari Papua, dari Raha dan seterusnya. Kemudian yang sudah tamat juga sudah ratusan, ada yang berkarya sampai ke Jakarta, Sumatera Barat, sampai ke Kalimantan, Sumatera Utara, ke Aceh dan seterusnya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi sesungguhnya mereka besar minatnya. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan ya bahwa kita tidak bisa lagi kaku seperti model pendidikan seperti dulu ya. Karena pada prinsipnya sistem pendidikan sekarang itu memang harus betul-betul dikembangkan dan betul-betul bisa berdampak ya, seperti yang diminta oleh Kementerian Pendidikan. Oleh sebab itu setiap lulusan itu kami yakin bahwa bukan sekedar mereka keluar bawa ilmunya, tetapi bagaimana mereka bisa membawa value ya, supaya mereka bisa betul-betul memberi warna kepada lingkungannya terutama. Betul. Dan menunjukkan bahwa ini loh sarjana atau magister teknik dari UMI ya. Karena pada prinsipnya sistem pendidikan kita di UMI itu yang paling utama ditekankan adalah bagaimana akhlak dulu dibangun. Betul. Karakter akhlak ya perlu dibangun. Saya kira itu ya pokok. Luar biasa, ternyata teknik mesin tidak mau kalah sama teknik sipil juga. Ternyata alumninya sudah tersebar juga. Ini Prof, berbicara tentang perbedaan ini Prof ya. Kan bukan hanya di UMI saja yang punya magister teknik sipil. Kira-kira apa perbedaan dari magister teknik sipil yang lain dengan pasca sarjana UMI Prof? Kalau dilihat dari perbedaan program studi magister teknik sipil UMI dengan di luar dari UMI, ya kalau kami di program teknik sipil ya UMI itu pertama keunggulannya itu kurikulumnya yang fleksibel. Dengan kurikulum fleksibel seperti ini, mahasiswa itu dalam memilih suatu bidang ilmu kekhususan, baik itu rekayasa struktur, rekayasa transportasi, rekayasa sumber daya air, dan rekayasa manajemen konstruksi. Selain itu, di bidang lain juga pemilihan konstruksi itu membuka peluang juga ya, seperti rekayasa geoteknik dan geodesi dan rekayasa kelautan. Dengan adanya fleksibel ya, kurikulum secara fleksibel ini, mahasiswa sangat potensial bisa menyelesaikan segala segala kegiatan akademik itu paling lama 3 semester ya. 3 semester bagi satu setengah itu bagi program studi reguler. Tapi kalau dia RPL, reknisi pembelajaran lampau, itu hanya 1 tahun, ya 2 semester. Ya, itu ya tadi ya. Terus kedua, sistem akademiknya itu juga diterapkan juga secara fleksibel juga. Ya, seperti
Ada tadi sistem reguler, ada sistem RPL, maupun dengan sistem lain juga yang sering kami lakukan juga itu dengan cara sistem fast track ya. Jadi satu cara ya, artinya percepatan yang sudah dirancang ya, supaya bagaimana supaya dia punya waktunya itu bisa sesuai dengan ini. Ada juga sistem lain itu dengan cara program magister menuju doktor ya, untuk mencapai sarjana unggul yang biasa disebut PMDSA. Tapi ya sampai sekarang juga belum. Tapi sebenarnya itu peluang untuk mahasiswa yang berprestasi. Itu peluang untuk berprestasi. Jadi dengan adanya tadi ya keunggulan dari kurikulum dan sistem akademiknya tadi itu secara fleksibel, ini sangat penting ya dalam aspek pembangunan infrastruktur ya, yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Itu saya kira itulah satu ciri khusus dari program studi magister teknik dibanding dengan program di luar dari UI. Luar biasa. Nah, ini sudah terbukti ya dari ketua program studinya langsung bilang bahwa keunggulan dari magister teknik sipil di pasca sarjana UI itu dari fleksibilitas ya, Prof ya. Luar biasa. Tunggu apa lagi? Langsung daftar ya, Prof ya. Iya, betul. Buat kalian para fresh graduate yang mau lanjut ke teknik sipil sudah ada RPL-nya. Iya, betul. Ini sekarang yang RPL sudah masuk angkatan keempat. Angkatan keempat. Ya. biasa. Cukup banyak peminatnya. Ini dari seluruh sudah tersebar di seluruh Sabang sampai Merauke. Iya. Tadi kalau magister teknik sipil, kalau dari magister teknik mesin nih apa pembedanya dari kampus-kampus lainnya? Alhamdulillah dari sejumlah program magister teknik mesin yang ada di kawasan timur Indonesia, mungkin cuma satu, ya. Cuma satu di luar perguruan tinggi negeri yang akreditasi unggul. Betul. Kami di teknik mesin, magister teknik mesin, alhamdulillah sudah terakreditasi unggul. Sudah terakreditasi unggul. Iya, luar biasa. Dan kami senantiasa melakukan pemutakhiran kurikulum mengacu kepada Badan Kerjasama Teknik Mesin, sehingga apa yang terjadi di Jawa di perguruan tinggi terkemuka tetap kita selaraskan. Oleh sebab itu yang paling pokok kami pikirkan bagaimana membedakan dengan yang lain, bahwa di magister teknik mesin itu semua penelitian yang kita kembangkan itu mulai kita arahkan untuk sesuatu yang berdampak, betul-betul berdampak. Salah satu contohnya misalnya ada beberapa yang mengambil rekayasa konversi dan sudah lulus, ada yang ke Raha, ada yang di pulau di daerah selatan itu mengembangkan energi angin, ya, mengembangkan energi solar cell dan seterusnya. Dan itu betul-betul dari informasi yang kami dengar betul-betul bermanfaat di sana. Demikian juga untuk bidang rekayasa material manufaktur juga kami arahkan kepada bagaimana riset-riset itu betul-betul bisa memberi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi untuk yang paling dekat adalah bagaimana supaya mereka bisa diarahkan ke industri kecil, menengah, teknologi dengan teknologi tepat guna. Karena pada prinsipnya kita ini sebenarnya di timur atau di Indonesia khususnya sangat memiliki sangat banyak kekayaan alam. Ya, kita tahu kita punya nikel, tapi kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengelola, saya kira percuma juga, kita akan menjadi bangsa tertinggal. Oleh sebab itu, Magister Teknik Mesin selalu mengingatkan bahwa apapun yang kita kerjakan seharusnya memang memberi kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan, terutama di luar Pulau Jawa. Nah, dan kami yakin bahwa dari sejumlah pengajar yang kami libatkan di situ, saya akui bahwa mereka itu adalah para dosen yang profesional, doktor dari dalam dan luar negeri. Oleh sebab itu, saya yakin bahwa sarjana atau magister yang kami hasilkan bukan sekedar magister gelar, tetapi magister betul-betul bisa memiliki kompetensi sesuai dengan pendidikan yang mereka telah jalankan.
Nah, luar biasa sekali ya Prof ya. Jadi tadi perbincangan kita mengenai apa perbedaannya ini sudah nampak jelas ya. Iya. Dari keluar langsung dari ketua program studi masing-masing Magister Teknik Sipil dan juga Magister Teknik Mesin. Nah, itu tadi sudah disampaikan bahwa keunggulannya mengikuti perkembangan kebutuhan zaman sekarang. Iya. Bahwa teknik mesin di UMI sudah Satu lagi, Iya. kalau ada dosen saya yang susah dihubungi, saya sendiri yang jawab, saya sendiri yang telepon. Kita jadi dosen harus menjadi pelayan, Iya, pelayan betul. untuk menyalurkan ilmu karena mereka butuh informasi, butuh komunikasi yang baik. Ya, Saya kira itu. luar biasa. Apalagi tadi saya dengar sempat di sini percepatan ya. Banyak di Iya. luar sana bahwa mengatakan Iya. kalau kita magister lama kuliahnya. Nah, Iya. ini UMI mempunyai program unggul ya dengan percepatan penyelesaian magister. Harus ya. dikawal. Harus dikawal, betul, Prof. Oke. Nah, Prof, tadi sudah kita bahas tentang keunggulan kenapa pilih program magister teknik sipil dan juga iya. teknik mesin di UMI. Kemudian ada juga persebaran alumninya. Ini, Iya. Prof, untuk mengakhiri segmen kita pada podcast kali ini, Prof. Saya mau minta Prof dan Ayah untuk memberikan closing statement nih untuk para calon mahasiswa baru Magister Teknik Sipil dan juga Magister Teknik Mesin di luar sana yang ingin masuk di Pasca Sarjana UMI. Mungkin dari Bunda Prof dulu ini. Baik ya, buat adik-adik yang ingin melanjutkan studi di program studi Magister Teknik Sipil UMI, jangan ragu ya. Artinya di sini kita juga punya proses pembelajarnya itu dilakukan secara online. Secara online. Kemudian dosennya juga itu ya sudah berkualifikasi guru besar, lektor kepala dan lektor ya, yang memiliki skill ya yang baik di bidang teknik sipil. Itu pertama. Terus kedua, kelebihan termasuk sebenarnya keunggulan juga ya, tapi itu supaya ada juga tahu di luar ya. Iya. Jadi kami juga program studi Magister Teknik Sipil itu sudah memiliki 6 sarana dan prasarana laboratorium. Ada laboratorium struktur dan bahan, ada laboratorium hidrolika, ada laboratorium mekanika tanah, dan ada juga laboratorium ilmu kurtana, ada laboratorium transportasi, dan ada laboratorium bahan dan perkerasan jalan. Luar biasa. Jadi ini lab ya, bisa dikata bahwa ini salah satu pendekatan penelitian yang bagi mahasiswa yang mau mengambil misalnya penelitian secara eksperimen itu bisa dilakukan di lab. Kami sudah siap itu dan kita punya alumni ya banyak-banyak mengarah ke sana ya. Kemudian kedua juga pendekatan penelitian itu banyak-banyak juga kita menggunakan model fisik di lab ya. Ada model fisik dan model matematik. Kalau model matematik kan ya misalnya kalau kita punya misalnya suatu aplikasi lagi tren sekarang ya kita pakai model matematik. Tapi kalau misalnya ada model fisik yang bisa dibentuk dalam suatu di lab ya, seperti saya ada lab hidrolika, itu sudah ada model di dalam, tinggal mau dikembangkan saja, disesuaikan kira-kira penelitian objek mahasiswa itu seperti apa. Iya. Dosen kami kalau dilihat dari kualifikasi guru besar kami juga ya di program studi Magister Teknik Sipil itu sudah memiliki lebih 10 ya 10 guru besar ya. Luar biasa. Jadi semester pertama itu kami sudah libatkan guru besar itu sekitar 7 orang. Semester 2 dan 3 itu sekitar ya itu 6 orang 5 ya sekitar 10 lebih ya. Kalau saya 14-15 ya, Iya, itu luar guru biasa. besarnya. Kalau lektor kepala saya kira itu memang sudah ya, Banyak. yang banyak ya. Kalau lektor kepala, Apalagi itu di UMI tidak dilakukan lagi ya, tidak Prof ya. dilakukan lagi. Luar biasa itu tadi ya closing statement dari Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil ya. Tunggu apa lagi langsung daftar ya Prof ya. Iya, ya. Betul. Kalau dari Magister Teknik Mesin ini. Kalau dari kami Magister Teknik Mesin, closing statement-nya adalah mari bergabung dengan program Magister Teknik Mesin, raih masa depan untuk kompetensi yang lebih bagus, agar kita bisa bersama-sama berkontribusi bagi pengembangan sumber daya alam, terutama melalui ilmu teknik mesin, ilmu material manufaktur, dan mengembangkan rekayasa konversi energi. Jangan ragu bergabung dengan teknik mesin, Iya, luar biasa. akreditasi unggul. Oh ya, Kalau perlu saya tambahkan Iya, lagi ya. Prof, iya. Ini biaya perkuliahan ya, biaya perkuliahan di program studi Magister Teknik Sipil ya termasuk ya program pasca sarjana itu bisa diangsur. Bisa diangsur. Bisa Luar biasa. diangsur. Makanya langsung daftar ini Magister di Iya, Pasca siap. Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Luar biasa. Siap. Terima kasih Prof, terima kasih Ayah atas informasi tentunya Terima kasih. yang lebih Sama-sama. bermanfaat dan juga Oke. informatif bagi teman-teman di luar sana. Apalagi khusus fresh graduate yang S1 yang mau melanjutkan Magister di Teknik Mesin dan juga Iya. Teknik Sipil, pilih
pilihan yang tepat adalah di Magister Teknik Sipil dan Teknik Mesin Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Tadi saya sempat mendengar ada perkataan dari Bapak, mau masa depan cerah, pilih Magister Teknik Mesin dan juga Magister Teknik betul Sipil ya. Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Oke, Ya, cukup. baiklah pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita bersama Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil, Profesor Dr. Insinyur Hajar Ratna Musa STMT, dan juga Ketua Program Studi Magister Teknik Mesin Pasca Sarjana UMI, Ayahanda Bapak Dr. Insinyur Faisal Habib, MT IPM. Luar biasa tadi perbincangan kita bersama beliau. Luar biasa. Semoga apa yang disampaikan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi tunggu apa lagi? Ayo mendaftar di Magister Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Sekian dari kami, saya juga menginformasikan bahwa Magister Pasca Sarjana dan juga Doktor Pasca Sarjana UMI itu sudah dibuka sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026. Dan Magister Pasca Sarjana UMI membuka pendaftaran 2 kali dalam setahun. Jadi untuk itu teman-teman yang di luar sana yang ingin mendaftarkan, silakan daftar langsung di spmb.umi.ac.id, dan juga jangan lupa memfollow akun Instagram dari Pasca Sarjana umi.ac.id. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya.